Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan kajian tafsir pada surah An-Nazi'at. Kita mengambil tafsirnya setelah pekan yang lalu, kemudian kita mengambil dari muqaddimah, pembukaan dari surah An-Nazi'at sebagaimana tersebut di dalam tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, pada kesempatan kali ini jamaah rahimakumullah mereview dari apa yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa surah An-Nazi'ah ini nanti ayat 1 sampai ayat 14 yang akan kita ambil berkaitan dengan sumpah bahwa kebangkitan pasti akan terjadi. Ada makna pasti akan terjadi. Bagaimana kondisi kaum musyrikin pada waktu itu? Bagaimana kemudian membantah terhadap keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan? Dan tentunya hari kebangkitan terjadi ketika sudah melewati hari kiamat. Jadi kemudian tidak bisa loncati hari kiamat kalau tahu dibangkitkan, tidak ada hari kiamat. Sehingga di surah An-Nazi'at pun menyinggung tentang hari kiamat sebagaimana karakteristik surah-surah Makkiyah pada umumnya. Itu membicarakan terkait dengan tauhid, akidah, di dalamnya ada hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, gharqa, dengan keras. Kemarin kita kasih ilustrasi ya, sekedar ilustrasi gambaran betapa kerasnya, betapa kemudian menyakitkannya ketika orang kafir yang tidak beriman kepada Allah kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah. Tentunya juga kerasnya ini yang bisa merasakan adalah yang bersangkutan. Saking kerasnya kemudian yang bersangkutan tidak bisa menceritakan kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena saking kerasnya menanggung rasa perih sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi kemudian yang di samping bisa melihat ekspresinya yang kemudian merasa kesakitan. Wan nasyitati nashpa. Wan nasyitati, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin, nashpa, dengan lembut. Jadi sama-sama mencabut, kemudian di sini menggunakan kata an-nazi'at. Yang kedua menggunakan kata an-nasyitat, memiliki makna yang berbeda. Tapi maknanya sama-sama ini, sama-sama mencabut. An-naz'u, mencabut sesuatu dengan keras. Kalau an-nashpu itu adalah menarik sesuatu dengan lemah lembut. Jadi di sini kemudian dibedakan. Jadi lemah lembut, apakah sakit? Sakitnya tapi tidak seperti orang yang kafir rasanya. Wasabihati sabha, wasabihati, demi malaikat yang cepat, sabha, dan cepat dalam menunaikan tugas, sabha, dengan mudah. Bagaimana kalau kita lihat, karena sahab itu kan seperti awan. Awan kalau kita lihat dari bawah bergerak tidak Bapak Ibu? Kalau kita melihat awan, kan bergerak. Tapi kalau kita lihat dari dekat, kira-kira gerakannya cepat atau lambat? Cepat. Jadi kemudian ya, kecepatannya ini menggambarkan bahwa awan itu bergerak dengan cepat. Bapak Ibu pernah naik ke puncak Suroloyo? Bacanya apa Pak? Suroloyo nggih. Suroloyo. Nggih, Suroloyo. Itu puncak yang ada berarti ikut Kulon Progo, gitu, Kulon Progo. Saya puncak ke situ karena ada KKN dan harus mendampingi mahasiswa. Jadi ke situ. Bukan masalah nyuci gaman, di situ memang ada orang yang nyuci gaman, keris atau waktu itu senjata dari daerah barat lah. Nah, ketika kita berada di atas jam 5 sore, itu kita bisa melihat dalam waktu itu itu kemudian awan itu seperti air yang mengalir dengan kencang. Padahal awan itu kemudian menabrak puncak, tapi tabrakannya itu ternyata kenceng, kayak mengalir deras air. Nah, itu menggambarkan bahwa awan kalau berjalan itu juga terlihat
kencang. Nah itulah wasabihati, demi malaikat yang menunaikan tugasnya sabha dengan mudah. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati, malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah, sabqa, dengan cepat. Maka kalau kita ada kata musabaqah, itu dari kata sin, ba, dan qaf. Musabaqah tilawatul Quran, lomba kan? Musabaqah apa? Berlomba-lomba, cepat-cepatan. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, mudabbirati amra. Di sini nanti akan disebutkan apa saja yang diatur oleh malaikat. Ya, dan menyebutkan 4 hal, kita akan lihat nanti dalam tafsirnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan awal dari ayat, misalkan yang pertama menggunakan wawu, wa wan naziat, yang kedua juga wa wan nasyitat, yang ketiga adalah wa wasabihat. Lantas kenapa yang keempat menggunakan fa, fasabiqat, yang kelima menggunakan fa, tidak menggunakan wa? Itu pun nanti akan kita lihat insyaallah. Jadi yang 3 pakai huruf wawu, yang 2 menggunakan huruf fa. Karena ini adalah hukum sebab akibat. Jadi sebab akibat yang berada di 4 dan 5 itu adalah sebabnya di ayat 1, 2, dan 3. Jadi itu mau Allah jelaskan demikian. Yauma tarjufur rajifah. Yauma, kamu benar-benar dibangkitkan pada hari tarjufur rajifah, tiupan pertama mengguncang alam semesta. Jadi tarjufur ar-rajifah itu mengguncang. Ini kalau ar-rajifah adalah tiupan pertama, tatsba'uha ar-radifah, kalau ar-radifah kemudian tiupan kedua. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua, tatsba'uha ar-radifah. Ini ar-rajifah menghancurkan semua. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fanin. Adakah? Nah ini, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di atas bumi itu akan binasa. Semua akan binasa. Semua makhluk binasa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nanti Bapak Ibu tanya, Israfil gimana malaikat Israfil? Allahu a'lam. Kan malaikat Israfil yang meniup trompet, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ar-rajifah tiupan pertama yang menghancurkan, tapi kalau ar-radifah tiupan kedua yang membangkitkan. Dibangkitkan yang sudah binasa, manusia yang semula mati, matinya itu bersamaan dengan hari kiamat, dan mereka yang meninggal sebelum hari kiamat semuanya akan dibangkitkan. Jangan punya cita-cita melihat hari kiamat, apalagi sampai nyuting, dibuat konten. Siapa yang mau nonton? Nggak ada yang nonton. Nih, radifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubun dari kata qalbun, hati-hati. Gambarannya adalah hati. Karena ekspresi hati itu kemudian bisa terlihat oleh muka. Wujuhu yauma idzin na'imah. Mukanya orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, itu kelihatan. Hatinya senang, maka nampaklah dari wajahnya. Kalau kita mau melihat diri kita seperti apa, ngaca kemudian lihat, kayaknya kok tanggalnya tanggal berapa sekarang? Oh 12, belum lansia banget lah 12 itu. Nek wes kurkuran 17, 18 itu udah tanggal lansia, sudah tanggal tua. Kulubun, hati-hati manusia pada waktu itu, yaumaidin wajifatun, sangat takut, sangat menakutkan, karena tidak tahu ke kanan atau ke kiri, surga atau neraka, hisab lama atau kemudian sebentar, bagaimana belum tahu, karena ini baru dibangkitkan. Absaruha khasyi'atun, absaruha, pandangan mereka pada waktu itu khasyi'atun, tertunduk. Jadi sudah kemudian membayangkan nasibnya nanti seperti apa. Mohon maaf kalau misalkan kita lihat waktu ujian mahasiswa ujian S1, di saat akan diumumkan pengumuman bahwa apakah ujian skripsinya diterima atau tidak, kan kadang tertunduk mikir, kira-kira diterima atau tidak. Tadi ditanya nggak bisa, kira-kira diterima atau tidak ya, atau disuruh mengulangi lagi, kan gitu, harap-harap cemas.
karena belum dibacakan putusannya, karena belum dibacakan pengumumannya, jadi tertunduk. Itu baru di dunia, apalagi nanti kemudian di akhirat. Kalau di dunia masih ada yang diharapkan untuk bisa membantu, tapi kalau di akhirat sudah tidak ada yang bisa diharapkan, Bapak Ibu. Yaquluna, mereka di dunia itu berkata, ketika di dunia, a inna lamarduduna fil hafirah. A inna, apakah kita itu lamarduduna, benar-benar akan dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan yang semula. Nah, ini kan disampaikan bahwa setelah orang kafir mendengar berita tentang adanya hari kebangkitan setelah mati, mereka merasa heran, kok isong, kaget mereka heran, dan kemudian mengejek Nabi Muhammad, diejek. Karena apa? Karena menurut keyakinan mereka hari kebangkitan itu tidak ada. Bagi orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, saat dibangkitkan kaget, Pak. Dan dia tidak mengingkari, ternyata benar ya, ternyata yang selama ini diingkari di dunia ternyata benar ya, terwujud di akhirat. Allah wujudkan di akhirat. Aidza kunna idzaman nakhirah. Aidza, apakah kita akan menjadi idzaman, tulang belulang, nakhiratan, yang hancur, itu akan dibangkitkan. Kan ada pertanyaan yang kemudian menurut mereka ilmiah, lah kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, berubah menjadi tanah, apakah bisa dibangkitkan? Pertama tadi kemudian mengejek, yang kedua ejekan itu diikuti dengan bukti-bukti menurut mereka yang dikatakan ilmiah. Kan sudah tulang belulang, kan sudah hancur, tulangnya aja kemudian sudah hancur menjadi tanah. Kalau misalkan sudah lama dimakamkan, ketika kain morinya masih utuh itu masih berupa kain mori, tapi dalamnya apa, Pak? Kalau misalkan sudah 50 tahun atau berapa tahun kira-kira kalau diangkat masih ada bebannya. Tapi apa yang diangkat? Tulang atau tanah? Tanah. Karena sudah saking lamanya. Sudah saking lamanya kain mori ini masih ada, kemudian itu isinya adalah tanah. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah dan menjadi tanah. Nah, seperti itu. Nah, idzaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Jadi mereka berkata, tilka idzan, kalau demikian, karratun khasiratun, pengembalian yang merugikan. Rugi kita. Rugi. Iya, ruginya merasa rugi kalau sudah di akhirat. Kalau di dunia masih bisa memperbaiki diri. Kalau di dunia. Kalau sudah di akhirat, jangan harap. Fa innama hiya zazratu wahidah. Fa innama hiya, nah jangan dianggap sulit. Hiya, pengembalian itu, zazratu wahidah, hanyalah dengan sekali, zazratu wahidah, sekali tiupan. Ini tiupan ini, radifah. Nih, radifah ini Bapak Ibu. Tasbah radifah, tiupan pertama diikuti dengan tiupan kedua. Sekali tiup, yang kedua langsung pada bangkit. Bagaimana proses kemudian tanah berubah menjadi tulang dan kemudian berubah menjadi kulit dan juga daging, Allahu alam. Itu Allah mudah membentuk dan mengembalikan seperti semula, yang demikian itu. Tidak ada yang susah. Yang terakhir, satu maqta di sini adalah faidahum bisahirah. Faidahum, maka seketika itu mereka itu bisahirah, hidup kembali ke bumi yang baru. Buminya bukan bumi yang sekarang, yang berbeda, dan itu adalah tempat baru. Sahirah itu kayak sahiratul lail, orang yang begadang di malam hari. Setelah dibangkitkan, seolah-olah orang ini tidak merasakan ngantuk, Pak. Orang kalau sudah dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kematiannya, itu nggak ngantuk. Nggak ada kemudian dikumpulkan semuanya mau dihisap. Kok ngantuk ya itu? Ngapain ngantuk? Nunggu panggilan? Gak ada, Pak. Gak ada yang kemudian ngantuk, gak ada yang berleha-leha, semuanya cemas. Karena menunggu kepastian, nunggu penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahirah terjaga, sahiratul lail, orang yang begadang di malam hari. Mari kita lihat tafsir ayat yang pertama. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang ini,
wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa wasabihati sabhan fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. 1 sampai 5 ini kemudian mengandung sumpah aqsamallahu subhanahu bil malaikatil lati tanzau arwahal kuffar min ajsadihim. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, memisahkan jasad dengan ruhnya, bisyiddatin wa unfin, dengan keras, sekeras-kerasnya, wa iqraqi fin nazai, betapa kemudian kalau teriak-teriak sekencang-kencangnya orang kafir itu ketika akan meninggal, karena merasakan sakit yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Bagaimana kemudian ini dibahasakan bahwa sangat keras dan sangat menyakitkan, sebagaimana perbuatan mereka juga telah mengotori akidah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhruju arwahul mu'minina bisur'atin wa lutfin wa suhulah, sedangkan ruhnya orang mukmin itu keluar dengan lembut, dengan cepat, lembut dan mudah. Misalkan baru duduk sujud, qadarullah wafat, cepat ya, loh, barusan sujud kemudian sudah tidak ada. Baru duduk dengerin pengajian ternyata sudah nggak ada. Baru menyampaikan ceramah masih menyelesaikan tugasnya menyampaikan ceramah gitu. Jadi kalau mukmin tuh cepat gitu. Ada yang baru sholat kemudian jatuh, qadarullah wafat. Menyampaikan khutbah jatuh kemudian wafat. Itulah definisi dari cepat, kemudian lembut dan juga mudah keluarnya, tidak terokrok-okrok. Dan ini kan tidak bisa diceritakan oleh yang merasakan. Pernah Bapak Ibu mendapat cerita, "Lek gimana rasanya?" "Ah, enak, lembut gitu." "Ketagihan." "Ya nggak bisa kok ketagihan, kan cukup sekali." Ini wabil malaikatil ladina yanziluna minas samai musri'in. Allah bersumpah dengan malaikat yang turun dari langit dengan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah, dan juga malaikat yang kemudian mendahului roh-rohnya orang mukmin yang ke surga. Maka kalau bicara tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, kemarin kita singgung, kita tidak tahu tentang urusan ruh dan jangan membahas tentang ruh. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak tahu. Orang kalau sudah meninggal, rohnya di mana, rohnya nggak tahu. Yang ada adalah kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kalau kita lihat ya, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat ke-85. Kita lihat ketika Nabi SAW ditanya tentang ruh, kemudian ayat berapa tadi Bapak? 85. Ini menjadi adalah gini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu gini, orang kafir Quraisy waktu itu kemudian berguru kepada orang Yahudi yang ada di Makkah, yang ada di Madinah, mohon maaf, dia ada Madinah. Apa? Jadi orang kafir Quraisy, mohon maaf bahasanya gini, orang kafir Quraisy Makkah itu tidak lebih pintar dari orang Yahudi yang ada di Madinah dalam menghadapi Nabi. Sama-sama tidak suka terhadap Nabi, karena semua tipu daya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy Makkah itu dipatahkan oleh Allah melalui jawaban dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Makkah ini, kafir Makkah, pergi ke Madinah cari orang Yahudi. Janjane piye to ngalahke Muhammad untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu nabi gimana. Jadi mereka tuh mencari celah membuktikan bahwa dia itu bukan nabi. Maka orang Yahudi mengajarin, kamu datangin dia, tanyakan 3 hal ini. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia adalah nabi. Kalau tidak bisa menjawab, dia bukan nabi. Apa jal kuwi? Nah, kan gitu. Apa pertanyaannya? Tanyakan terkait dengan sekelompok pemuda yang mereka berada di dalam gua. Kisahnya demikian. Kisahkan, tanyakan itu. Dia tahu nggak tentang pemuda ini, sekelompok pemuda yang kemudian beriman dan tinggal di dalam gua. Yang kedua, tanyakan kepada dia,
terkait dengan seseorang yang melakukan perjalanan dari timur barat menguasai barat timur timur barat. Yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang ruh. Nah, ini tentang ruh. Maka dua pertanyaan pertama tadi itu Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi, tentang Ashabul Kahfi yang pertama, pemuda yang berada di dalam gua, dan kisah Zulkarnain. Nah, pertanyaan ketiga itu dijawab dengan surah ini, surah Al-Isra ayat 85. Jadi semua sudah terjawab. Orang Yahudi bilang kalau dia bisa menjawab berarti dia nabi. Tetapi sekalipun Nabi sudah menjawab semua melalui wahyu, apakah orang kafir Quraisy beriman? Tidak. Memang tujuannya adalah kemudian untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, bukan urusan kita. Ya kan? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi kita itu tidak tahu tentang roh itu. Bagaimana kemudian kita saja tidak tahu tentang, Nabi saja tidak tahu tentang roh. Ada orang yang berbicara tentang masalah roh. Kalau sudah meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40, 100, 1000 sebagainya, dari mana dia tahu? Nabi Muhammad saja tidak bisa menjawab, membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rohnya tadi. Nah, kemudian di sini katakan bahwa hakikat roh, di antara ulama ada yang mencoba mendalami hakikat roh. Dikatakan roh ialah semacam materi cahaya, jisim nurani yang turun ke dunia dari alam tinggi. Sifatnya berbeda dengan materi yang dapat dilihat dan diraba. Sudah beda. Roh ini berarti tidak bisa diraba dan dilihat. Yang kedua, roh itu mengalir dalam tubuh manusia, mengalir Pak, ke seluruh. Nah, ini kita bisa menggerakkan jari kelingking. Di antara kita kemudian kita bisa menggerakkan jari kelingking kaki yang paling bawah. Bisa tuh bapak-bapak, ibu-ibu, jari kelingking kaki digerak-gerakin bisa? Kalau nggak bisa, mohon segera periksa. Apalagi nanti ketika mendekati hari raya Idul Fitri, ketika lidah kaku berkeluh, terus apalagi kaki tidak mau melangkah, tidak mampu melangkah, tangan tidak mampu menjulurkan minta maaf, ujung-ujungnya adalah mohon maaf lahir batin gitu ya. Nah, ini adalah mengalir dalam tubuh manusia roh itu, sebagaimana mengalirnya air dalam bunga atau sebagaimana api dalam bara. Nah, ini yang dikatakan seperti itu. Nah, ini kan menurut pendapat ulama. Apakah sebenarnya seperti itu? Allahu a'lam. Kita menerima wahyu, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu ada di sisi Allah dan termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di sini juga disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan malaikat. Inna qila inna tadbira amri dunya ila arba'ati minal malaika. Ada 4 malaikat yang diberi perintah untuk mengatur urusan dunia. Pertama adalah malaikat Jibril, kedua adalah malaikat Mikail, ketiga adalah Israel, keempat adalah Israfil. Saya pernah bertemu dengan Mikail, Dr. Mikail. Dokter, dosen saya. Jadi kalau mengeluh sama tentang mata kuliah beliau, belajar statistika SPSS itu dengan bahasa Arab, Pak. Aduh, pusing. Masih untung ketemu dengan Mikail. Coba kalau ketemu dengan Israel, oh iya gitu. Jadi untuk motivasi, jangan kemudian menyerah. Memang itulah proses belajar. Jibril termasuk malaikat yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu membenci malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang mengenai tentang keburukan-keburukan dari orang-orang Yahudi Bani Israel zaman-zaman dulu, nenek moyang mereka. Jadi Nabi Muhammad itu tahu keburukan nenek moyang dari orang Yahudi Bani Israel setelah mendapatkan wahyu. Dan orang Yahudi itu tidak mengingkari, betul yang kamu katakan Muhammad, betul, kamu kok bisa ngerti ya? Ya dari wahyu, dari malaikat Jibril. Maka mereka membencinya. Fa amma Jibrilu famuwakkalu birriyah wal junud. Malaikat Jibril kemudian mendapatkan perintah untuk mengatur masalah angin dan juga tentara. Tentara Allah kan ada yang dari angin, kan macam-macam tentara Allah, ada angin, debu, itu kan air, itu tentara Allah. Api itu bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada angin. Wa amma Mikail, sedangkan malaikat Mikail famuwakkalu bil qatri wan nabat, untuk mengurus masalah tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Israel biqabdil anfus, untuk mencabut nyawa. Sedangkan malaikat Israfil adalah mengatur urusan manusia. Ini adalah Israfil. Orang Yahudi itu suka sama Israfil. Suka karena kemudian memberi kesuburan tanaman, sebagaimana tadi adalah Mikail, tapi benci terhadap Jibril. Nah, ini kemudian kita sampaikan, salah satu pendapat menyebutkan bahwa urusan dunia itu diserahkan oleh Allah kepada 4 malaikat ini. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini disebutkan fal mudabbirati amra. Yang malaikat itu, kalau di dalam surah An-Nazi'at tadi, fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Nih. Maka di sini disebutkan ayat 1 sampai 5 itu Allah bersumpah dengan malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya. Ya, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini kan intinya itu, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Sebagian mufassir berpendapat bahwa dalam ayat ini kecuali ayat 5 Allah bersumpah dengan bintang-bintang, sama seperti yang disampaikan oleh ulama Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berpendapat yang Allah sumpahi dengan disumpah itu adalah bukan malaikat, tetapi kayak bintang, planet yang ada di angkasa. Nah, itu ada pendapat boleh saja. Nah, maksud dari amra ini bagaimana? Malaikat yang mengatur urusan. La umur, Allah tidak berfirman dalam bentuk plural, mengatur urusan-urusan, bukan, tapi mengatur urusan, satu urusan. Kenapa? Li'annal murad bihil jins, yang dimaksud adalah urusan, disebut kata tunggal, tapi yang dimaksud adalah kata yang plural, jamak. Tidak hanya satu urusan, tapi banyak urusan yang diatur oleh malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Qadar, ya. Kemudian di sini disebutkan juga Allah kan bersumpah ayat 1 sampai ayat 5 tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kemudian disebutkan apa sih yang disumpahi? Lataba'atsunna ba'dal maut. Kalian pasti akan dibangkitkan setelah kematian. Setelah kematian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pahamkan ini pada diri kita, menjadikan kita hati-hati. Mau berbicara, yuk dipikir dulu. Membuat putusan, dipikir dulu. Hati-hati. Di dunia ini memang betul kita hanya sementara, betul cuman sekali. Tapi kemudian dampaknya yang sekali ini kalau tidak hati-hati, dampaknya di akhirat akan panjang. Jangan sampai kemudian yang sebentar sekali, kemudian itu akan berdampak panjang di kehidupan akhirat nantinya. Maka harus hati-hati. Bagi kita, bagi yang mukmin, beriman terhadap hari akhir dan hari kebangkitan, hati-hati ya dalam berperilaku. Hati-hati ya kalau makan. Hati-hati ya kalau komentar. Hati-hati ya kalau kemudian berbicara dengan orang lain, dan seterusnya. Hati-hati ya kalau nebang pohon. Nah gitu, sudah nebang dikasih tok lagi, kasih cap. Hati-hati. Nah, jamaah rahimakumullah, maka tadi kita sebutkan kenapa menggunakan wawu pada 3 ayat pertama dan fa pada 2 ayat berikutnya, karena ini ada sebab akibat. Sebab akibat Allah memerintahkan malaikat dan kemudian ada akibatnya. Yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radifah. Tiupan sangkakala yang pertama diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Hina tataharrakul ardu wa tataribul jibal. Tiupan pertama itu akan mengguncang dan merusak tatanan alam, tatanan surya. Ya, alam surya itu kemudian menjadi sudah berubah. Bumi kemudian sudah tidak normal, mulai bergetar. Gempa yang paling besar berapa skala liter, G? Berapa Bapak? 8. Ada yang lebih tinggi dari 8? Gempa terbesar 9,5. Ya. Berlangsung 10 detik. 1960, kemudian juga 9 skala liter itu kemudian di timur laut Jepang. Tapi ini kemudian dalam sejarah ini gempa bumi
Valdivia dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Berarti sudah kayak apa? Bangunan itu sudah pada rubuh rusak, Pak. Misalkan gedung pencakar langit, bukan pencakar langit, dia nyungsep ke bumi. 8 aja sudah tinggi, ya kan? Nah itulah, ini beberapa gempa yang terjadi. 9,2, tadi ada 9,5. Nah itu Bapak Ibu. Nanti kalau terjadi kiamat itu, kalau dihitung dengan seismograf, alat pengukur gempa, itu berapa? Allahu a'lam. Maka kalau kita lihat di dalam surah, misalkan surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dalam surah Al-Qari'ah, jangankan kemudian manusia, gunung saja yang besar itu kemudian nih seperti bulu yang berhamburan. Itu gunung loh, Pak. Itu gunung. Sekarang Dina saya tanya, berapa beratnya Gunung Muria? Gunung Merapi. Berapa beratnya? Berapa, Pak? Gunung Merapi Sleman ya. Bisa nggak? Tidak memiliki berat lah kok iso? Kenapa? Karena berat itu harus ditimbang dan tidak ada yang menimbang Gunung Merapi. Nah, diperkirakan triliunan ton. Diperkirakan triliunan ton, diperkirakan. Karena termasuk salah satu gunung yang aktif dan teraktif di Indonesia dengan ketinggian di 2,9 K. 2,9 K yang mendekati 3 km. Nah, ketinggiannya nih. Jadi kurang lebih 3 km dari permukaan MDPL, di atas permukaan laut. Jadi gunung yang besar saja, kalau kita lihat gambarnya, itu saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu kemudian cuman ada bulu nih, kita geser tangan kita, set kita aja, itu sudah terpanting-panting, Pak. Bulunya itu terpanting-panting, baru kita gerakin tangan. Apalagi kalau kita tiup, itu kemudian terpanting-panting. Itu gunung yang besar. Apalagi kita manusia yang kecil, terus kayak apa? Maka disebutkan adalah watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Sedangkan bagaimana manusia? Nah, manusia seperti laron yang beterbangan. Nah, kita lihat laron yang beterbangan. Ngapunten, pernah makan laron? Beterbangan. Bagaimana laron itu beterbangan kita lihat. Nah, kayak gini, ini laron yang beterbangan. Teratur tidak, Bapak Ibu? Tidak pada satu arah mengalir, itu tidak. Itu laron berterbangan, berpotensi tabrakan satu dengan yang lainnya. Manusia itu nanti seperti laron yang kemudian dia terlepas dari bumi. Terlepas, kan namanya berterbangan. Berarti kalau kemudian sesuatu yang berterbangan, kalau misalkan kita punya bola, di atasnya dikasih koin uang, kapan dia kemudian menjadi terbang? Ketika bola itu dipukul, maka koinnya akan melesat ke atas. Bumi pada waktu itu pun demikian, kena pukulan benda-benda langit, manusia kemudian terbang, hancur terbang. Kemudian nggak ada mengatakan I can fly, saya bisa terbang loh ya, ini nih guys, saya bisa terbang guys. Tidak ada Superman, tidak ada, penuh ketakutan. Dan itulah orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, langsung Allah tunjukkan kepada mereka, ini loh kiamat yang kalian dustakan. Ini larangan Bapak Ibu. Nek ditambah dengan rempeyek laron, ini gambaran hari kiamat kayak gini. Sampai kemudian laron, Bapak Ibu, masih dengan laron. Kapan laron akan mati? Kalau dia sudah keluar dari tanah. Laron kalau sudah keluar dari tanah, itu nggak lama hidupnya, Bapak-bapak. Dia akan melepaskan sayapnya, itulah kematiannya. Itu keluar dari tanah. Kapan dia akan mati? Nah, kan semula dari kayak gini, kemudian dia jadi besar dan kemudian dia akan menjadi mati. Saat terjadi hari kiamat, manusia yang berterbangan itu pasti akan mati. Tidak lama lagi mereka yang berterbangan itu mati, sebagaimana laron yang keluar terpisah dari sarangnya mati. Manusia yang kemudian sudah berterbangan itu juga akan mati. Dan menurut Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menyebutkan, kenapa Allah harus menyebutkan laron? Karena laron adalah simbol kehinaan. Di bahasa Arab itu adalah hina.
Jadi orang yang kemudian bisa menyaksikan hari kiamat, ya itu adalah orang yang hina. Jadi jangan kemudian bercita-cita besok mulai dari kiamat deh gitu. Jangan beriman. Justru orang-orang yang beriman terhadap Allah dan terhadap hari akhir itu Allah wafatkan sebelum terjadinya hari kiamat, agar tidak menyaksikan betapa ngerinya hari kiamat. Nah, orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman terhadap hari kiamat diperlihatkan, ini loh yang kalian dustakan. Nah, ini kemudian betapa mengerinya pada saat hari itu. Maka rajifatu tarjufur rajifah. Tiupan yang pertama itu menghancurkan. An-nafkhatul ula allati yamutu biha jami'ul khalaik. Semua makhluk akan binasa, akan mati. Makan mati. Ini adalah makhluk yang ada di bumi, semuanya akan mati. Wa taliha, dan berikutnya adalah nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Allati yakunu indaha al-ba'su, bi'sah, kebangkitan. Ada kebangkitan. Tiupan yang kedua, sekali tiup kemudian bangkit. Dan di saat bangkit berada di tempat yang baru, bukan dunia yang lama yang dihancurkan, bukan, melainkan tempat yang baru. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah Imam Ahmad dan Tirmizi dan dihasankan oleh Hakim dan disahihkan oleh lainnya tentang hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallafdhu li Tirmizi, redaksinya dari Imam Tirmizi. Idza dhahaba thulutsal lail qoma, kalau sudah sepertiga malam itu udah pergi, maka qoma, berdiri. Faqala ya ayuhan nas uzkurullah, maka di saat itulah mengingat, berarti sepertiga malam terakhir itu ingat, uzkurullah, ingatlah Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah, ingat di saat tiupan sangkakala pertama diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ini menjadikan kita harus berhati-hati, kemudian karena kita ingat terkait dengan hari akhir dan ada hari kebangkitan dan ada nanti hari perhitungan. Jadi kehidupan kita tidak berhenti ketika dikumandangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu memang akhir dari kehidupan dunia, tapi masuk ke tahapan berikutnya dan masih banyak tahapannya. Maka ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah. Ja'al mautu bima fihi, datanglah kematian dengan seluruh perangkat di dalamnya. Perangkat. Kalau sudah meninggal, berarti nanti kemudian ada alam barzah. Kalau di alam barzah menunggu lama, kemudian terus nanti ada hari kebangkitan. Kebangkitan kemudian akan dikumpulkan akan dihisab akan diberi balasan ke surga atau neraka. Kemudian masing-masing akan kekal di salah satu kedua tempat ini. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya, amin ya rabbal alamin. Nah, dilanjutkan lagi. Maka ketika kita mengingat terkait dengan hari kiamat, ya bagaimana kita menjadikan salat itu menjadi khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu kemudian menjadi awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab pertama kali oleh Allah dari amal ibadah kita itu adalah salat. Bagi orang yang tidak punya salat, ya ngapain dihisab? Berarti dia tidak beriman. Tapi akan dihisab salatnya bagaimana? Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, berarti amalan yang lain juga akan menjadi baik. Wa idza fasadatis salatu, kalau salatnya itu rusak, fasada sairu amalihi. Amal yang lain menjadi rusak. Kalau misalnya orang mengatakan, yang penting saya jadi orang baiklah meskipun enggak salat, salah. Dari hadis itu salah. Saya kan baik, menepati janji, tegas, membela kebenaran, menolak kemudian kemungkaran. Meskipun saya tidak sholat gak apa-apa, yang penting kan saya bagus. Itu ya tidak diapresiasi oleh Allah. Gak mungkin, gak akan diterima. Yang wajib tidak dilaksanakan. Maka ada yang kesalahannya di sana. Oleh karena itu kalau dikasih pilihan, ayo milih pemimpin yang sholat tapi akhlaknya buruk, atau akhlaknya baik tapi nggak sholat, pilih yang mana gitu. Buat aja pilihan sendiri, yang sholat tapi akhlaknya baik gitu. Karena muslim akan dituntut untuk baik. Kalau muslim kemudian tidak menuntut dirinya menjadi baik, ya untuk apa menjadi seorang muslim? Berarti tidak komitmen dengan keislamannya. Nah, jamaah rahimakumullah, qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati kemudian merasa sangat takut. Absaruha khasyiah, pandangannya tertunduk.
Dalam surah Al-Ghasyiyah, kemudian kalau kita lihat Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, bagaimana kemudian Allah memberikan gambaran orang-orang pada hari itu. Kita lihat Al-Ghasyiyah pada ayat yang pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya. Wujuhu yaumaidin khasyiyah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Wajah yang pertama. Yang kedua adalah wujuhu yaumaidin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Hanya ada dua bentuk saja. Kalau mukanya tidak tertunduk hina, berseri-seri gitu. Kalau tidak mukanya berseri-seri, tertunduk hina. Dan muka adalah seperti yang tadi kita sampaikan, gambaran kondisi hati pemiliknya. Kalau hatinya lagi bahagia, mukanya berseri-seri. Kalau hatinya lagi gundah gulana gelisah, mukanya akan apa Pak? Kalau orang mukanya yang ini tertunduk hina, akan tertunduk hina. Ini adalah gambaran, sudah Allah beritahukan dari sekarang sudah. Maka di sini disebutkan kalau surah Al-Ghasyiyah, yang didahulukan adalah muka yang hina. Satu, yang kedua baru kemudian muka yang berseri-seri. Muka yang berseri-seri. Maka ini naimah, muka yang berseri-seri, baru keduanya. Dalam at-tartib urutan Al-Quran bisa kemudian dipahami bahwa jumlah muka yang tertunduk hina itu bisa lebih banyak daripada yang mukanya berseri-seri. Perlu skincare apa buatan Bu kalau di akhirat untuk berseri-seri? Tidak perlu. Yang membuat itu adalah amal perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Apa yang dilakukan? Apa kemudian yang telah dikerjakan? Maka apa yang mesam-mesem biar nanti di akhirat muka saya seras berseri-seri gitu. Enggak ada hubungannya juga gitu. Yang membuat adalah amalannya. Tapi kalau misalkan mau senyum dalam bentuk sedekah, boleh. Saya bersedekah dengan senyuman, ketemu siapa senyum gitu. Ketemu orang di jalan senyum, dia senyum dibalas dengan ketawa, luar biasa. Nah, ini gambarannya adalah situ Bapak Ibu ya. Ai hunaka qulubun takunu yaumal qiyamati khaifatan muttaribatan qalaqatan. Jadi ada hati yang takut, kemudian bergoncang, bergejolak dan kemudian gelisah. Itu terkumpul dalam satu hati. Kenapa? Dengan apa yang mereka lihat hari kiamat. Dulunya didustakan, ternyata terbukti. Dulu didustakan, mereka mendustakan sehingga berleha-leha, gak mungkin ya dikatakan oleh Muhammad itu betul, maka kemudian mereka terlena. Mereka adalah pemiliknya adalah hati orang-orang kafir, qulubul kuffar. Wa absaru ashabiha dzalilatun haqiratun mimma ayanat minal ahwal. Jadi penglihatan mereka juga merasa hina Bapak Ibu. Hina dengan apa yang mereka saksikan. Sudah nggak ada tempat kembali, kan sudah dibangkitkan ini. Dia sudah dibangkitkan sehingga tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir dari surah An-Naba. Andaikan saya dulu berupa tanah ya, sudah terlambat. Nggak mungkin Allah kemudian rubah kalian menjadi tanah sehingga tidak beribadah, sehingga boleh tidak beribadah, sudah terlambat. Maka bisa babi mautihim ala ghairil Islam, mereka mati dalam keadaan tidak berislam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini lantaran mereka matinya itu tidak berislam. Tidak berislam Bapak Ibu. Yang kedua misalkan disebutkan wa inkarihimil ba'sa, dan mereka juga mengingkari hari kebangkitan yaumul ba'ts. Wa hiya aqwaluhum. Jadi mereka punya sanggahan. Sudah dikasih tahu besok akan dibangkitkan, masih bantah ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Nih, kita lihat bagaimana bunyi ayat 10-nya.
Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Itu kan ejekan. Ya po, apakah kita benar-benar akan dikembalikan dalam kehidupan semula di saat sudah hancur? Bagi mereka nggak mungkin. Aidza kunna idzaman nakhirah, sedangkan kita sudah menjadi tulang belulang yang hancur, nggak mungkin gitu. Kita dengarkan adzan. Taib. Bantahan berikutnya, qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu satu pengembalian yang merugikan. Dia sudah punya rasa-rasa Bapak Ibu. Sudah ada perasaan tidak enak. Maka orang kalau melakukan maksiat itu sebenarnya Allah sudah kasih perasaan greget gak enak. Tapi terkadang masih diterjang. Dilawan saja kemaksiatannya itu. Ay musyriku Quraisy wa amsaluhum munkirunal mi'ad. Yang munkirunal ma'ad. Orang-orang musyrik Quraisy itu mengingkari waktu pertemuan, janji pertemuan dengan Allah. Maksudnya adalah akan dibangkitkan itu, kemudian mereka
mengingkarinya. Gak mungkin lah dibangkitkan, sudah hancur lebur, masa dikembalikan lagi, masa dibangkitkan dari kubur, masa kemudian muncul pertanyaan gak mungkin kan bagi mereka. Bagaimana kemudian akan disusun lapi? Kita ada sudah hancur, badan kita aja sudah remuk cerai berai, sudah kemudian tulang belulang aja sudah hancur, gak mungkin yang demikian itu. Makalah kemudian dibantah, fa inna mahiya zazratu wahidah fa idahum bisahira. Bagi Allah demikian itu gampang, dengan satu tiupan semua akan kembali utuh. Akan kembali utuh dengan satu tiupan. Itulah tiupan yang kedua, itu kan kembali utuh. Fa idahum bisahira. Maka pada waktu itulah kemudian mereka akan kembali hidup. Nih, mereka akan hidup kembali di bumi yang baru, bukan bumi yang ini, tapi tempat yang baru dan penuh dengan ketakutan. Ini sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bagaimana kondisinya nanti ketika mereka itu dibangkitkan. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita ambil ayat yang ke-15 kemudian sampai yang ke-26 terkait dengan ini loh, lihat kisah Fir'aun. Apa yang tidak dipunyai oleh Fir'aun, apa yang tidak dimiliki oleh Fir'aun, semuanya ada dan semuanya kemudian dia miliki. Mau mengatakan dia pencabut nyawa, datangkan 2 orang, pengawal bunuh orang ini, dibunuh. Nih Musa, saya bisa menghilangkan nyawa orang, saya bisa menghidupkan. Pengawal, biarkan yang satu tetap hidup. Nih Musa, saya bisa menghidupkan orang. Artinya adalah mereka Fir'aun yang mengagung-agungkan kekuatannya, itu pun kemudian dengan mudah akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi tadabbur kita, perenungan kita untuk malam kali ini dan hari-hari berikutnya, beriman terhadap hari kebangkitan. Dampaknya kita memperbaiki perilaku, hati-hati dalam bertindak dan bersikap di dunia ini. Jika perbuatan kita sejalan dengan aturan yang disampaikan Rasul SAW, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat, dan semoga kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.